Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada, kita bersama kembali dalam Renungan Pagi kita hari yang pertama di minggu ini, 16 Oktober 2022 dengan judul Anak Manusia Datang untuk Melayani. Ayatnya terdapat di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan, memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka, ia mempraktikkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka, ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjuk kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu. Di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa, ia berkata, janganlah dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian atau untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin. Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Umat Tuhan yang dikasihinya, kita memperoleh poin-poin yang penting di dalam renungan kita pada pagi hari ini dan sangat tegas bagaimana kita harus hidup di dalam panggilannya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Pada dasarnya kita adalah bermacam-macam, tetapi kita juga berada dalam satu tubuh Kristus yang terhubung senantiasa, dan kita memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam berbagai talenta karunia yang Tuhan percayakan, tetapi semuanya itu bertujuan di dalam pelayanan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku, tidak ada hal yang besar dan tidak ada hal yang kecil, tetapi Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar pada saat kita melakukan dengan setia tanggung jawab kita yang kecil, dan Tuhan juga akan memuliakan kita terhadap apa yang kita nyatakan dengan tulus untuk dapat melayani Dia. Semoga panggilan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin setia di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kasih-Nya takkan berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sangat mulia dan agung kasih Tuhan dalam hidup kami, yang tak berkesudahan oleh karena kami merasakan bagaimana kerinduan-Mu untuk supaya kami semua dapat selamat dan tidak ada yang binasa ya Bapa. Pengampunan Tuhan selalu berlangsung bagi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
dan renungan ini menguatkan kami untuk dapat menerima panggilan Tuhan menjadi rekan sekerja Allah di dalam menyampaikan kabar keselamatan, meluaskan akan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini dengan kehidupan kami melalui talenta, karunia, berkat yang Engkau karuniakan. Sehingga ya Bapa, apapun yang dapat kami perbuat, semua itu untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan akan memakai kami ya Bapa untuk dapat berguna di dalam pelayanan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan akan berkati ya Bapa di saat akan melakukan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan berikan keselamatan, kesehatan, dan juga berkat yang limpah dalam usaha tangan pekerjaan umat-umat-Mu. Umat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, dan bahkan banyak penyakit yang melemahkan umat-umat-Mu, oleh karena mungkin sepertinya tak kunjung sembuh. Biarlah Tuhan akan menunjukkan mujizat-Mu ya Tuhan. Jikalau Engkau kehendaki, kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil, maka pemulihan itu pun membuat mereka akan semakin bersuka cita di dalam Tuhan saja. Bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Peliharakan kehidupan mereka untuk setia di dalam iman dalam menantikan Engkau. Ya Bapa, kami pun berharap kasih-Mu menjadi bagian anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bencana sekarang ini, keadaan cuaca yang tidak menentu. Mungkin semua ini terjadi oleh karena kelalaian kami sebagai manusia di dalam menjaga dan merawat lingkungan sehingga berbagai bencana terjadi. Tetapi kami tetap berharap Tuhan yang akan menjadi penolong. Ya Bapa, terpujilah Engkau untuk kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.